Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaningsih Nur Nafiah, akan bertanya tentang 5 permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir kepada saudari Lestiana. Pertanyaan yang pertama adalah pencemaran limbah pabrik, kedua abrasi, ketiga intrusi air laut, keempat eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir secara berlebihan, yang kelima konversi hutan bakau menjadi lahan tambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya yang bernama Cahyaningsih Nur Nafiah terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah pesisir pantai. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menanggulangi limbah yang tercemar di wilayah pesisir pantai. Nah, cara penanggulangan limbah yang tercemar di wilayah pesisir pantai ini khususnya untuk limbah cair yaitu dengan cara kita membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini berfungsi untuk mengurangi kandungan limbah yang terdapat dalam limbah tersebut sehingga limbah cukup aman ketika dibuang. Tidak hanya itu, kita juga dianjurkan untuk selalu menjaga kualitas air laut dengan tidak membuang sampah ke dalam laut, tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan, tidak menggunakan deterjen secara berlebihan, karena penggunaan deterjen yang secara berlebihan ini dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut, seperti terumbu karang, ikan, udang, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menanggulangi abrasi. Sebelumnya, apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut. Cara penanggulangan abrasi ini yaitu dengan cara penanaman pohon bakau di setiap pinggir pantai. Tidak hanya itu, kita juga bisa berupaya dengan cara membangun tembok untuk memecah gelombang air laut. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menanggulangi intrusi air laut. Sebelumnya, apa sih intrusi air laut itu? Intrusi air laut adalah pergerakan air asin ke akuifer air tawar sehingga dapat menyebabkan tercemarnya atau terkontaminasi sumber air minum. Bagaimana cara penanggulangannya? Yaitu dengan cara memberikan himbauan atau larangan kepada masyarakat untuk tidak mengambil air tanah secara berlebihan, dan juga menyadarkan masyarakat bahwasanya pentingnya menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Tidak hanya itu, kita juga dianjurkan untuk membuat bendungan atau penampungan air bersih. Yang keempat yaitu bagaimana cara menanggulangi eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir. Yang pertama, kita memberikan himbauan kepada masyarakat akan dampak buruk yang disebabkan oleh eksploitasi, dan juga kita membuat badan khusus yang menangani orang-orang yang melakukan illegal fishing dan juga menegakkan hukum akan orang-orang yang melakukan illegal fishing agar mereka mengalami kejerahan. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara menanggulangi konversi kawasan lindung hutan bakau menjadi lahan tambak. Nah, konversi lahan tambak ini tidak dilarang, tetapi setidaknya berjarak 500 meter dari permukaan bibir pantai atau tidak dalam wilayah konservasi, karena dapat merusak fungsi dari hutan mangrove itu sendiri, yang dikhawatirkan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti badai, terus gelombang tinggi, dan masih banyak lagi. Untuk itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau pengusaha untuk tidak membangun wilayah tambak di sekitar wilayah pesisir pantai. Selanjutnya saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada saudari Cahyaningsih Nur Nafiah. Yang pertama itu bagaimana cara menanggulangi kerusakan terumbu karang, hutan bakau, erosi, penumpukan sampah di tepi pantai, dan juga naiknya muka air laut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lestiana. Yang pertama adalah kerusakan terumbu karang. Solusinya yaitu dengan cara
transplantasi karang atau rehabilitasi aktif dengan pencangkokan atau teknik transplantasi karang. Nah, transplantasi karang ini berguna untuk mempercepat proses regenerasi terumbu karang yang telah rusak. Kemudian meningkatkan populasi terumbu karang dengan benih alami terumbu karang. Kemudian mengurangi populasi alga dengan membersihkan karang. Kemudian juga merehabilitasi padang lamun untuk pelindung bagi ikan-ikan kecil. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah tentang kerusakan hutan bakau. Solusinya adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya hutan bakau. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengukuran luas hutan mangrove untuk membantu proses rehabilitasi hutan bakau. Nah, kemudian juga melakukan penanaman kembali atau reboisasi, dan juga bisa melakukan kursus mengenai pengelolaan hutan bakau kepada masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Selanjutnya adalah permasalahan erosi. Solusinya dengan menanam pohon bakau agar mempertahankan daratan dari gempuran ombak di pinggir pantai. Kemudian bangunan pemecah gelombang agar mempertahankan daratan dari gempuran ombak yang keras. Dan juga ada reklamasi pantai, yaitu pengurugan tanah, konstruksi tembok penahan tanah untuk mempertahankan daratan dari gempuran ombak. Kemudian juga penyuluhan terhadap masyarakat, dukungan masyarakat tentang pentingnya wilayah pesisir. Permasalahan selanjutnya adalah penumpukan sampah di tepi pantai. Solusinya adalah dengan menggalakkan gaya hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian dengan pemerintah menerapkan secara tegas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan meminimalisir potensi masukan sampah akibat kebiasaan masyarakat. Kemudian juga perlunya kita mengadakan kampanye atau aksi peduli wilayah pesisir dan juga cara penanganan sampah kepada masyarakat di wilayah pesisir atau masyarakat luas. Selanjutnya saya akan menjawab tentang permasalahan naiknya muka air laut. Solusinya yaitu dengan pengurangan karbon dioksida untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca karena dapat merusak lapisan ozon, kemudian menjaga daerah terbuka hijau untuk mempertahankan penyerapan air, daerah resapan air, dan juga penyerap karbon. Kemudian juga kepedulian masyarakat harus ditingkatkan lagi. Juga perencanaan tata ruang baik darat, lautan, dan pesisir. Kemudian juga ada upaya yaitu peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya untuk memperlambat terjadinya pemanasan global.